Kiamat akan terjadi sebentar lagi. Fix. Ini tanda-tandanya. Assalamualaikum teman-teman Cita Untung. Kiamat sudah dekat. Apa benar? Tanda-tanda kiamat banyak menjadi pembahasan, salah satunya isu kekeringan. Dan yang terupdate, apabila Palestina merdeka, kiamat akan terjadi. Agar tidak simpang siur, mari kita simak penjelasannya bersama Ustadz Rahmat Baikuni hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cerita Untung, terima kasih untuk kembali di tayangan kita. Dan ngeri ya temanya, kiamat terjadi sebentar lagi gitu. Tandanya seperti apa gitu ya. Alhamdulillah bersama kita ada guru kita tentunya juga, yang beliau ini sangat menekuni tanda-tanda ini dan juga fenomena-fenomena, simbol-simbol yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Langsung aja kita akan ketemu dengan guru kita, Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sehat, alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, Ustadz, ini belum lama FYP atau viral. Salah satu cuplikan ya, mungkin teman-teman yang sebelumnya belum mengetahui Ustadz, kemudian jadi paham. Saya juga dulu pahamnya karena FYP di tempat lain. Seru juga nih pembahasannya gitu ya. Kemarin yang kita mungkin berangkat dari pembahasan Ustadz mengenai kemarau kemarin. Apalagi sekarang fenomena terjadinya genosida, gitu Ustadz. Nah, kita mulai dulu dari kemarau, mungkin baru kemudian kita akan urut lagi dari apa aja sih yang sudah terjadi tanda-tandanya gini Ustadz gitu ya. Kalau kemarau, apakah bagian dari tanda kiamat Ustadz? Banyak yang bilang seperti itu. Emang iya? Ada hadis dari sahabat Abu Umamah, di mana Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, Inna qabla khurujid dajjal thalathu sanawat sidad. Ya, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal itu akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia untuk hidup di muka bumi. Fiha jau'un syadid. Pada 3 tahun itu terjadi kelaparan yang sangat. Kelaparan yang sangat akan menimpa manusia. Wa fi sanatil ula yamrullahu as-sama an tahbita sulusa matriha wa ya'murul ardu an tahbita sulusa nabatiha. Allah perintahkan pada langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujannya. Artinya di tahun pertama sepertiga hujan akan tertahan, tidak turun selama setahun. Tapi akan turun sedikit. 2/3-nya turun. Itu dicicil selama setahun. Jadi yang sepertiga ditahan. Sepertiga ditahan. Jadi kalau biasanya di tahun pertama itu sepertiga ditahan, 2/3 turun. Aduh, ini lu kurang dari 2/3 nih sekarang nih kita nih. Sepertiga tanaman ditahan dan tidak muncul. Jadi Allah perintahkan dulu pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Jadi cuma yang tumbuh cuma 2/3-nya. 2/3 itu di tahun pertama. Jadi agrobisnis ini akan menurun. Betul. Itu kendala besar bagi agrobisnis untuk menghadapi masa ini. Kemudian wafis sanatis saniyah, di tahun yang kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Justru kebalikannya sekarang, 2/3. Akan berkurang terus sampai tidak sama sekali. Akan ada tidak sama sekali ada. Tahun ketiga, tahun kedua 2/3 air, kata Allah, tahan jangan diturunkan. Maka 2/3 air tidak turun selama setahun, yang turun hanya sepertiga saja. Dan tanaman pun sama, 2/3 tanaman tidak akan tumbuh, hanya sepertiga yang tumbuh. Itu tahun kedua. Manusia makin kelaparan, makin kekeringan. Nah, di tahun ketiga, Allah perintahkan langit untuk menahan semua airnya selama 1 tahun. 1 tahun? Selama 1 tahun. Ya. Pada tuktilu qutratun minas sama, fitil kasana. Maka di tahun ketiga tidak setetes pun selama setahun. Astagfirullahaladzim. Wala tumbitu minal ardi walau binabatin wahid. Dan Allah perintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan satu tanaman pun selama setahun. Kebayang tidak? Satu tanaman pun setahun? Tidak tumbuh. Tapi yang udah ada, masih ada ya? Yang udah ada kering. Astagfirullah. Yang belum ada nggak tumbuh. Nah, di tahun ketiga itulah Dajjal akan muncul. Udah siap belum kita nih? Ayo, yang belum kawin. Nah, Ustaz, apakah tanda, misalnya gini ya, kita mulai dari tahun pertama dulu. Apa yang terjadi sekarang mirip tandanya atau hanya mendekati itu? Jadi begini, ada satu metodologi agar kita aman dalam membuat sebuah kesimpulan ya.
metodologi pengambilan penafsiran tentang sesuatu masalah. Yang pertama metodologi Thariqatul Jam'i. Semua dalil-dalil terkait dengan masalah kita itu harus kita kumpulkan. Kita urutkan dulu Quran, baru hadis. Nah, Quran pun yang lebih mendekati masalah, terus agak jauh di bawah. Hadis pun demikian. Setelah Thariqatul itu baru kita ambil Thariqatul Tarjih. Nah, natijahnya kita ambil dari kesohihannya, kemudian diambil juga dari maknanya, baru kita simpulkan. Nah, kesimpulan ini ada juga syarat diukur ukuran kedua, penyaringan kedua, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ayat Quran, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak boleh bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, dan tidak boleh bertentangan dengan tarikh. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, sepertinya bukan saat ini. Sepertinya masih belum. Masih belum. Nggak, maksudnya dengan keadaan sekarang aja udah berat sih sebenarnya. Berarti ketika yang benar-benar tanda realnya itu akan jauh lebih berat. Lebih berat lagi. Kata Rasulullah, salasus sanawat syidad. Kalimat syidad itu artinya paling sulit bagi kita untuk hidup di muka bumi. Paling sulit. Ya, nanti gambarannya di tahun yang ketiga itu banyak binatang ternak dan ikan-ikan mati semua. Bayangkan, tanaman tidak ada, hujan tidak turun, ternak habis, ikan pun tidak ada. Kita mau bertahan hidup dengan apa? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan apakah manusia bertahan hidup? Jawabannya apa? Orang-orang Islam nanti bertahan hidup dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan tasbih aja. Tudzi'u mazra'at ta'am. Itu mencukupi, seperti mencukupinya makanan untuk mereka. Artinya kualitas iman Islam itu yang membuat kita survive. Allah. Ya, karena semangat itu kan bisa membuat tubuh itu melakukan metabolisme sehingga sekalipun tidak ada asupan makanan, ya, tubuh kita bisa survive. Itu pentingnya iman dan Islam. Akidah, iman dan tauhid itu penting sekali. Nah, di sana itu akan bertahan. Jadi mereka yang jangankan yang tidak punya iman, yang munafik pun akan terseok-seok. Apalagi yang tidak punya iman. Tapi akan Allah sisakan yang terburuk itu, karena mereka akan menyaksikan kiamat. Karena orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Pasti orang beriman akan dicabut nyawanya. meninggalkan dulu. Akan dicabut nyawanya, dan dicabut nyawanya serempak. Itu nantilah bahasan khusus itu. Guys, jadi kalau kita pikir ya, ini berat sih sekarang tahun-tahun sekarang nih dengan mungkin di beberapa titik ada yang udah mulai turun hujan dikit-dikit gitu ya, dan hampir setahun kita tuh nggak menemukan hujan. Kemarin sempat ke Tanah Suci kita bulan Juni Juli itu sampai 40 derajat. Itu berat. Allah. Itu berat gitu misalnya. Kalau ini pun belum jadi tandanya, tapi baru teaser ibaratnya. Baru kayak pemanasan. Bagaimana nanti gitu? Ya, tapi masuk akal juga kalau sampai semua udah nggak ada yang bisa hidup lagi, dan kita udah nggak bisa, misalnya makan, mau ambil source dari mana makanan kan gitu. Betul. Kita nggak ada, nggak tahu AC masih bisa nyala atau enggak. Udah nggak ada. Kalau Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Dajjal muncul, teknologi nggak ada? Tidak ada. Ada ini, ada lihat. Ketika dalam ada. Semautu mila ma bada'tum, semautu mila ma bada'tum. Justru itu dikaitkan dengan kemunculan tanda besar. Tanda kiamat itu kan ada dua, ada asyratus sughra, ada asyratul kubra, ada tanda kecil, ada tanda besar. Nah, kemunculan tanda besar itu diawali oleh, kalau versi saya memegang pada versi hadis riwayat Imam Muslim ya, kalau tidak salah, yaitu matahari terbit dari barat dulu. Nah, terbitnya matahari dari barat inilah yang menjadi indikator awal bahwa Allah sedang akan mencabut teknologi dari bumi. Dan ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, sayati alaikum lailun tula kasarasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Jadi akan datang satu malam gelapnya 3 kali 24 jam. Iya, yang kayak nggak pagi-pagi gitu, nggak siang. Nah, itu dia. Dan ini ternyata ditemukan oleh seorang ahli fisika dari Rusia, Dr. Dmitry Bolikov. Ya, dia sampai membuat dia sebuah awak NASA ya. Dia mengatakan dalam jurnalnya, in the future the world will be in the darkness all out without sun in 3 days. Dia ngomong gitu? Itu judulnya kayak gitu. Bisa di Google teman-teman, Dmitry
Bolikov, Dr. Bolikov. Dmitry Bolikov. Itu secara sains penjelasannya ya. Kenapa dia punya Melihat dari pergerakan matahari, kemudian akan datangnya sebuah bintang besar yang saat ini sudah bergerak ke arah bumi, itu beliau membayangkan efeknya. Dengan sederhana pun kita bisa paham. Logikanya begini, ini bumi ya. Nah ini ada bintang besar kemudian dia tidak nabrak bumi, tapi dia hanya melintas saja ke arah yang berdekatan dengan bumi. Dia kan lebih besar volumenya. Artinya gaya gravitasinya lebih besar daripada bumi. Nah, artinya bumi ini akan tertarik ke sana. Namun karena bumi ini terkait dengan gravitasinya dengan matahari, inti tata surya kita, bumi sebetulnya tidak akan tertarik, tapi dia akan bergeser saja. Nah, pergeseran inilah yang mengakibatkan perpanjangan waktu. Malam jadi 3 kali lebih panjang, siang menjadi 3 kali lebih panjang. Ini ilmiah banget. Scientific habis. Dan ini hadis Rasulullah. Dan inilah yang menyebabkan dia masuk Islam. Dmitry Bolikov. Nabi Yosua bin Nun? Yusha bin Nun. Nabi Yosua bin Nun. Bagi agama Nasri Yosua, Nabi Yosua. Betul. Yusha bin Nabi Nun. Yosua bin Nun yang kemudian dia mampu menahan matahari. Betul. Nah, ternyata ada penjelasan saintifiknya bahwa polanya ini akan terjadi 32 tahun sekali. Betul, luar biasa. Nah, pola ini nggak tahu, pokoknya dari apa namanya pergerakan matahari atau apa gitu ya. Iya. Yang dulu beliau berdoa supaya kemudian dipanjangkan matahari supaya bisa masuk ke tanah Syam gitu kan. 11 tahun sekali. 30 tahun sekali, 11 tahun sekali kalau nggak salah. 11 Dan tahun. itu terkait dengan WTC.